Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarana bitartilil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada maghrib ini kita masih bisa beribadah menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Moga-moga salat maghrib yang kita tunaikan tadi Allah terima, Allah kabulkan dan bisa menjadi nilai ibadah kita kepada kita semua. Amin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan dakwah-dakwahnya Allah sehingga kita umat di akhir zaman ini bisa beribadah, bisa melakukan nilai-nilai kebaikan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua BKM Masjid Al-Mutawwa Abangda kami, Bang Nakasih, serta jajarannya. Yang kami hormati para imam, Khatib Bilal, kemudian yang kami hormati Ketua DPD Pegambar Aceh Singkil beserta jajarannya, kemudian yang kami hormati angku-angku kami, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kemudian ada uci-uci, emak-emak dan kakak-kakak. Moga-moga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kita berjumpa lagi di Masjid Al-Mutawwa. Mungkin ini adalah pertemuan kedua, Ustaz ya. Pertemuan kedua untuk kajian klinik Al-Fatihah. Yang mungkin di kajian pertama dulu saya yakin jamaah sudah ada sedikit mendapatkan perbaikan-perbaikan di dalam membaca surah Al-Fatihah. Dari mulai A'udzubillah sampai waladhdallin, bahkan sampai di bacaan aminnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini kita ubah model. Kami pribadi membaca dulu secara utuh dari mulai A'udzubillah sampai aminnya. Kami baca dulu secara utuh, nanti kita lemparkan kepada para jemaah. Apakah ada jemaah yang mau membaca? Apakah ada jemaah yang mau bertanya? Apakah ada yang mau mempraktekkan mungkin potongan-potongan ayat yang mungkin tidak utuh, potongan ayat di dalam, mungkin menurut jemaah di dalam ayat ini ada kata yang agak susah, nanti boleh dilemparkan ke dalam diskusi, kita diskusikan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari bacaan ta'awudz. Bacaan ta'awudz dari pertama kita sering benahi dari pembacaan huruf alif ketika berharakat fathah. Sebelum kami sampaikan yang bahwa penamaan fathah, kasrah dan dhammah itu bukan cuma lewat-lewat saja. Jadi kalau ada yang tanya apa itu fathah? Fathah itu baris di atas. Maksudnya apa? Pokoknya baris di atas, jangan ditanyakan. Itu jangan. Jadi penamaan baris itu pun ada maksudnya. Kenapa disebut fathah? Fathah itu artinya terbuka, fataha, terbuka. Jadi kalau ada huruf yang berharakat di atas, jangan ditutup. Misalnya a menjadi u, bu ditutup u. Jadi setiap huruf yang berharakat fathah pada intinya adalah dia terbuka. Tinggal terbukanya dilihat daripada kualitas huruf itu. Apakah huruf ini tebal atau tidak, apakah huruf ini istilah atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua disebut dengan dhammah. Dhammah itu artinya monyong, berkumpul. Ini bibir kita kalau seandainya bulat ataupun model begini, ketika dia berkumpul maka berbentuk monyong, berkumpul dia. Setiap sisi bibir ketika berkumpul maka dia akan monyong. Nah, kan berkumpul.
dalam bahasa Arab dhamim itu artinya berkumpul. Ketika berkumpul maka terbentuklah bacaan dhammah. Ba menjadi bu. Makanya tidak boleh kalau ada huruf-huruf yang berharkat dhammah ini tidak berkumpul salah. Sebenarnya itu monyong sepele ya. Apalagi yang alhamdu berkumpul dia. Kalau ada yang pilih alhamdu dulu begini bukan maju ini salah. Kemudian satu lagi kasrah. Kasrah itu artinya pecah. Ini kalau ibarat ini gelas ukuran utuh, kalau dia jatuh pecah, maka pecahnya itu ukurannya sudah berbentuk kecil. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita bilang kecil, bapo kayaknya. Ado kita mengecek kecil bana lah, ado. Pasti kita mengecekkan kecil. Ketika mengatakan kecil, itu lebih dominan dia ke arah tipis. Dia ketipis, maka disebut dengan kasrah, artinya pecah. Jadi perkara yang pecah dari utuh besar dia ketika pecah menjadi kecil. Sesuatu yang jumlah ataupun ukuran kecil itu dikategorikan dengan ucapan yang tipis. Kalau kami di sini alumdan biasanya memakai praktek. Kalau di Siko ketik ba, tidak ada yang berkata ketik bana lah, tidak mungkin. Pasti dibilang ketik bana lah. Itulah kurang lebih. Ibu-ibu dan rahmatullah, itulah sumber penamaan fathah, dhammah dan kasrah. Kemudian lanjut ke dalam bacaan ta'awud. Fathah, tidak boleh a'udzu billah, tidak boleh billah. Billahi minas, tidak boleh minos. A'udzu billahi minasyaitonir, bukan po. Kalau kita baca po bibir maju salah. A'udzu billahi minasyaitonir, itu salah. Kalau maju bibir ketika bilang po, Ustaz biar dapat tabanya Ustaz, salah. A'udzu billahi minasyaitonir, salah itu. Syaiton, bukan syaiton. Kalau ada yang selama ini membaca po-nya maju bibir, maka latihlah dia ketika mengucapkan huruf to itu tidak maju. Kalau selama iko po, maju mundur. To, syaitonir rajim. Syaiton, bukan syaiton. Ini harus diubah. Jadi tebalnya itu tidak berlebihan, tidak takalluf. A'udzu billahi minas, tidak boleh dialirkan. A'udzu billahi minas, jelas. Minas syaiton. Nir bukan nium. Nir bukan nium. Syaitonir rajim, bukan syaitonir rajim. Salah. Kalau selama ini syaitonir rajim, ubah. Syaitonir, nir yang tebalnya ro. Syaitonir rajim. Jim pun tak boleh tebal. Jangan nanti syaitonir rajim. Itu salah itu. Rajim. Satu. Kemudian bacaan yang kedua, bacaan basmalah. Bis tipis. Nah boleh bis. Tebal bis misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bis tipis, mil tipis. Bismillahir, bukan him. Bismillahir, bismillahir. Bismillahir sama ada tipisnya, senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Hir, nir. Jadi tariknya tuh belakang, senyum.
Hirnir, hirnir, bukan hirnir, hirnir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Jadi tariknya belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hirnir yang tebalnya ra. Hirrahmanirrahim, bukan hirrahmanirrahim. Itu salah. Karena di depan hi dan ni bukan huruf waw, tetapi huruf ra yang bertasydid. Kemudian ayat yang kedua. Alhamdu, bukan alham. Ada yang membaca alham. Nah, dia hilangkan le-nya itu. Alham, bukan alham. Hilangkan qalqalahnya. Karena huruf lam bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah qa ba jim dal. Baqa, baja. Apalagi? Qata, baqa, baja. Qata, baja, bada. Jadi yang 5 ini cuma memantul. Selain daripada yang 5 ini tidak boleh dipantulkan. An'am, itu salah. An'am, alham, bukan alham. Kalau selama ini mengalir dia alhamdulillah, maka matikan dia, tapi tidak boleh ditekan. Jangan juga ditekan. Tidak boleh. Dia posisinya itu lam mati, itu lam bersifat tawassut. Posisinya di tengah, tidak menekan dan tidak terlalu berlebihan mengalir. Tidak boleh ditekan. Tidak boleh. Ataupun di qalqalah pun tidak boleh. Tidak boleh juga. Jadi alham. Sederhana dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minnya boleh dipilih sesuai dengan selera. Yang mau nak memanjangkan boleh, yang memendekkan 2 harakat pun boleh. Jadi posisinya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mungkin keliru ketika membaca ha. Alham. Ada yang membaca alham. Sini. Kalau kita baca alham berarti di pangkal tenggorokan. Alham. Sedangkan artinya yang betul alham. Pangkal alnya, kemudian hanya naik ke tengah tenggorokan. Pangkal tenggorokan hanya naik ke tengah tenggorokan. Alham. Jangan alham. Itu salah. Awalnya alnya di pangkal tenggorokan, hanya naik di tengah tenggorokan. Dalam istilah tajwid, pangkal disebut dengan aqsal halqi, tengah disebut dengan wastul halqi. Alham. Kalau sudah pas, sudah aman. Itu baru artinya segala bentuk puji. Nanti kalau memang selama kau agak-agak macam terbaca alham, maka ingat aja. Al di pangkal, hanya di tengah. Pangkal, tengah. Alham. Dulillahi rabbil alamin. Sini lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sini lagi. Alamin. A-nya pun tidak boleh ditekan. Jangan pula nanti biar nampak fasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tidak boleh. Tidak boleh ditekan, tidak boleh dia terlalu dialirkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh alamin ataupun dialirkan. Salah juga. Dia di tengah. Sifatnya disebut dengan bainiyah ataupun tawassut, pertengahan. Tidak terlalu mengalir, tidak menekan. Itu disebut dengan bainiyah ataupun kata lain tawassut, pertengahan dia. Siapa kawannya? Lam, nun, ain, mim, ra. 5 huruf yang posisinya bainiyah. Jadi tidak boleh baca tekah nanti angku-angku. Alamin, itu salah. Walaupun nampak kadang ada orang fasih. Siratal ladzina an'amta alaihim, ditekan-tekan.
an'amta alai, itu salah itu. Bukan fasih itu, salah. Karena dia bukan huruf syiddah, dia bukan huruf ditekan, dia huruf namanya tawassul pertengahan. Bapak Ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, lanjut ke ayat selanjutnya. Ar-Rahman, kalau kita berhasil baca di bismillah, insyaallah Ar-Rahman ini aman. Ar-Rah, bukan au. Yang membaca Ar-Rahmanir-Rahim, au itu salah. Bacanya Ar-Rah, yang tebal itu ra. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Nir-Rahim. Jadi kita jangan sering menyeret-nyeret huruf. Sering kami sampaikan, kalau iko huruf ko tipis, iko tabang, maka yang tipis ko tidak boleh inyo membaur menjadi huruf tebal. Kalau dia tipis ini tebal, maka berikan hak dulu yang tipis, kemudian baru berikan hak huruf selanjutnya yang tebal. Tidak boleh digabung. Contoh lain, iko rin, ma tipis, rin tebal. Ma, tambah rin, tidak boleh kita baca mau. Kalau kita baca mau, berarti ma udah tebal. Sedangkan ma bacanya ma. Bacanya bagaimana? Mau, tipis, mau. Yang tebal di ra-nya, mau. Tidak boleh dipantul, mare. Kalau dipantul, mare, itu qalqalah salah. Mar, sama seperti bah. Itu artinya rakhawah, mengalir makhraj huruf ketika mereka sukun. Bah. Itu bukan qalqalah itu mengantul. Mare, itu berqalqalah. Sedangkan huruf qalqalah cuma ada 5. Jadi bacanya tipis. Ar-Rah, bukan Allah. Kalau dua-duanya tebal, berarti kita sudah menebalkan huruf alif yang tipis. Bacanya tipis. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir tipis, ra-nya yang tebal. Nir-Rahim. Dan tidak boleh ketika membaca him itu sengau langsung. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu salah. Him, dia jawf. Rongga mulut dulu. Him, rongga mulut jawfi namanya. Him. Terakhir baru ke sini, pangkal hidung. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya baru ke sini. Jadi ketika him masih di posisi jawf. Ketika sudah jawfnya, rongga mulutnya sudah sempurna, maka pindahkan dia ke khayshum, janur hidung. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Baru ke sini. Jangan langsung Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu salah. Jadi jawf dulu baru ke khayshum. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim baru ke sini. Kemudian ayat selanjutnya, Maliki yaumiddin. Jangan langsung Maliki yaumiddin. Walaupun tadanga kan rancak. Maliki yaumiddin. Itu rancak tadanga, tapi salah. Betul dia din itu nanti di ujungnya khayshum, pangkal hidung, tapi setelah kita memberikan sempurna jawfnya. Maliki yaumiddin, jawf dulu. Din, baru ke khayshum. Maliki yaumiddin. Sini baru. Jangan langsung Maliki yaumiddin. Itu salah. Jadi harus perlahan-perlahan. Kalau tidak sanggup satu surah diperbaiki, satu-satu ayat. Kemudian ayat selanjutnya, iyam ditekan, tasydid, syaddada, yusyaddidu, tasydidun, artinya menekan. Tasydid itu ditekan. Iyyaka tidak boleh kana. Iyyaka itu salah itu. Na dan ain dua-duanya huruf tipis. Tidak boleh kita baca na tipis.
Ketika kita baca iya kana udah tebal. Iya kana. Dari mana kana? Na tipis. Na gabung sama ain. Na tipis gabung sama ain yang sukun. Na bukan na tipis ketika gabung no. Salah itu. Iyyaka na'budu bukan kana. Ada orang yang iyyaka na'budu wa iyyaka kana bilang salah itu. Na'budu na tambah ain sukun. Na. Karena ain tadi bersifat tawasul, enggak boleh ditekan, enggak boleh dialirkan. Sedang-sedang dia. Nah, enggak boleh pula ditekan iyyaka na ataupun dialirkan sekali. Iyyaka salah juga. Jadi dia posisinya di tengah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain pun begitu. Nasta'in tipis semua. Nas tipis, ta tipis, ain tipis. Tidak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Nasta'in itu salah. Nasta'in tipis tiga-tiganya. Nas tipis, ta tipis, ain tipis. Selesai. Kemudian ayat selanjutnya ini pun sering terjadi kekeliruan. Banyak orang menekan ha. Dinas langsung ditekan, Bu. Salah. Karena huruf ha itu bersifat hamas. Siapa sifat huruf-huruf yang bersifat hamas? Fa, ha, ta, ha, sya, kha, sa, sa, kata. 10. Huruf ini Bapak Ibu, kalau mereka yang 10 ini mati dia, maka dialirkan nafasnya. Fa, mati dia, baf, mengalir nafas. Ha, mati dia, bah, mengalir. Fa, ha, ta, titik 3, baf, mengalir, tidak boleh ditekan, baf, mengalir. Fahadid, tekan, kemudian alirkan sedikit. Kemudian fahataha, shin, bash, mengalir semua nafas. Itu disebut dengan huruf yang bersifat hamas. Ketika dia sukun, ketika huruf-huruf 10 ini sukun, maka harus dialirkan nafasnya. Baf, bah, hayya 'alal falah. La-nya itu jangan langsung la dulu. La itu jauh dulu. Hayya 'alal falah, jauh dulu. Hayya 'alal falah. Selesai. Masukkan ke tengah tenggorokan, kemudian berikan dia hamas. Hayya 'alal falah. Setelah berikan jawf, la baru terakhir. Hanya itu harus dialirkan karena dia bersifat hamas. Baf, bah, bash, sin, bas, bak. Tidak boleh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Itu salah. Alam nashrah laka sadrak. Rak. Tekan dulu, syiddahkan dia dulu, baru dia rakhawahkan. Coba kita dengarkan. Alam nashrah laka sadrak. Rak. Tekan dulu dia, ditekan dulu. Karena ada dua huruf yang dia memiliki sifat syiddah, dia memiliki sifat syiddah, dia memiliki sifat hamas. Siapa hurufnya? Kaf sama ta. Huruf ini maka dia harus ditekan dulu. Setelah ditekan baru dialirkan nafas. Bat. Jangan langsung. Ada misalnya bayinat. Itu salah itu. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Langsung salah. Bayinat, tekan dulu dia. Bayinat. Desisnya tuh hamasnya sedikit. Karena dia lebih dominan syiddahnya. Alam nashrah laka sadrak. Kehnya itu sedikit, yang kuat syiddahnya.
Ada orang enggak? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Itu berpeluang berubah mana? Bisa-bisa huruf di ujungnya bukan kaf karena kita tidak mengalirkan tadi. Alam nashrah laka sadrak. Ada juga Bapak Ibu yang berlebihan. In kuntum ta'lamun. Tanya itu dibunyikan. In kuntum ta'lamun. Apalagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanya itu didesiskan itu salah. Ada usah aja ya. In kuntum ta'lamun. Walaupun lama didangat tapi dia tidak berlebihan Bapak Ibu. Jadi ta bukan ta. Ta. Karena dia lebih dominan syiddah. Ta, ka bukan ke. Ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah itu. Lebay. Assalamualaikum bukan warahmatullah. Hi wabarakatuh bukan ka. Tuh bukan tuh. Biar nampak apa urusan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah itu. Itu namanya takalluf, melebay-lebaykan bacaan biar nampak apa namanya itu? Rancak yo bagasio. Iya, apa tadi? In kuntum ta'lamun. Itu salah itu. In kuntum ta'lamun. Enggak ada berlebih-lebihan dia. Karena dia sifat hamas dan dia bersifat syiddah. Berikan dulu aliran udara yang namanya hamas, kemudian berikan dulu syiddah dan baru hamas. Nat bukan wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat. Itu salah itu. Langsung dialirkan tanpa ditekan salah. Di dalam surah Al-Ghasyiyah. Wa ilas samaa'i kayfa rufi'at. Itu salah. Tekan dulu baru alirkan. Tekan baru alirkan. Alam nashrah laka sadrak. Tekan dulu baru alirkan. Jangan langsung. Alam nashrah laka sadrak. Langsung salah. Ataupun ditekan. Alam nashrah laka sadrak. Salah juga. Dua-duanya salah. Ditekan salah, dialirkan salah. Tapi tekan dulu baru dialirkan itu baru. Karena huruf kaf dan ta dia memiliki sifat yang dua, syiddah dan hamas. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya tadi ya, tidak boleh kita bilang dialirkan sedikit seperti bah. Wailul likulli humazatil lumazah. Zah. Tidak boleh wailul likulli humazatil lumazah. Itu salah. Dialirkan sedikit hamasnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Baf. Mengalir. Itu disebut dengan sifat hamas. Mengalir nafas. Kalau dihilangkan aliran nafasnya bisa berpeluang berubah hurufnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ihdinas bukan nos ya, ihdinas yang tepat itu sin. Ihdinas siratal mustaqim. Yang tebal qim, mustaqim bukan ta ataupun ataupun ada sebagian ihdinas siratal mustaqim ditebalkan semua. Ihdinas dari ra udah tebal. Ihdinas siratal mustaqim itu salah. Yang tebal sad, si, enggak boleh juga si. Ihdinas si itu salah. Si. Karena sad itu sifatnya mufakham daiman, tebal selama-lamanya sampai kiamat. Jadi ada huruf yang sifatnya mufakham daiman, tebal selama-lamanya. Itu 7. Kha, sa, kemudian dha, la, ra, ta, la, ra, qa. 7 ini dia memiliki sifat mufakhamatan daimatan, tebal selama-lamanya. Walaupun dia berbaris di bawah. Tidak boleh kita baca khi, si, ti,
Misalnya kita baca ihdinas siratal mustaqim. Salah. Qim. Enggak boleh qim. Ini namanya mufakham daiman. Huruf yang selalu tebal walaupun berbaris di bawah. Ada juga yang nama hurufnya muraqqaqatun daiman, yang tebal selama-lamanya. Ada juga yang huruf dia terkadang tebal, terkadang tipis. Salah satunya huruf ra yang memiliki sifat arid. Terkadang tebal, terkadang tipis. Kalau bisa dibilang kalau orang itu tidak rancak macam huruf ra kok. Ra kok tidak rancak kalau dimasukkan ke dalam sikap orang tidak cocok. Inyo bermuka duo. Dake inyo, yo memang inyo salah tuh. Dake inyo pun yang salah. Iko ra. Inyo bisa tebal, bisa tipis sesuai dengan kondisi sama siapa inyo mengecek. Nah, maka orang tidak cocok sama bersifat ra tidak boleh. Karena dia berkarakter dua muka. Sama inyo mencari muka, sama inyo juga. Jadi dia adu domba. Lebih baik kalau memang salah, kalau benar. Mufakham daiman ataupun muraqqaq daiman. Daripada lihat-lihat kondisi. Kok ada keuntungan dekat apa? Yo, inyo memang salah tuh. Pas basuh dekat inyo Pak kasih, yo inyo memang salah tuh. Jadi cari kondisi. Kalau inyo mengecekkan dekat inyo disalahkan. Kalau beliau mengecek dekat inyo yang disalahkan. Iko sifat ra. Dia terkadang tebal, terkadang tipis. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir siya bukan si. Siratal ladzina bukan an'am. An'amta alaihim him. Ghairil bukan ghai tebal. Ghairil. Dan tebal ghair itu tidak boleh maju. Jangan pula nanti maju. Ghairil itu salah. Tebal dia tapi tidak boleh maju bibir. Ghairil tebal tapi tidak maju. Kalau ada yang menebalkan sekaligus memajukan salah. Ghairil itu salah. Karena ghain itu bukan huruf dua bibir. Ghain itu bukan huruf dua bibir. Ghain itu adalah huruf keluar di tenggorokan, di bagian ujung tenggorokan. Aha, ha, kha. Aha, ha, kha. Jadi ghain itu ujung tenggorokan. Tidak boleh kita baca ghairil. Bacanya ghairil. Rilnya tipis. Maghdu bukan mau. Ghairil mau. Salah. Ma tipis. Ma tipis ghain yang tebal. Ghairil mag. Yang tebal ghain ya. Mag. Yang tebal ghain. Maghdu tebal lagi. Bu. Ini lidah Bapak Ibu. Lidah ketika mengucapkan huruf dot, dia posisi tepi. Bekerja sama dengan geraham paling belakang. Ghairil maghdu. Bu. Kalau kita mengatakan ghairil maghdu, salah. Kalau ujung lidah yang berperan, salah. Kalau maghdu itu berarti Allah. Sedangkan yang ini dot. Dot itu ini bibir. Tepi lidah. Janbiyah namanya. Ghairil maghdu. Alladzi anqadha. Beda dia. Jangan nanti alladzi anqadha. Itu salah. Dua-duanya dhah itu salah. Yang pertama bo, yang kedua ujung lidah. Bo. Alladzi ingat Bapak Ibu ya. Ikhfa. Kalau ikhfa nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yang tabiatnya tebal, maka nya ditebalkan langsung. Alladzi tebal terus ke qaf. Kalau huruf ikhfa-nya tipiskan. Langsung tipis. Kalau qaf tebal. Tipis. Tipis apa? Pinggir lidah. Rak. Baru pas artinya. Jadi
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala la, bukan lo, wala bo. Yang sering keliru orang ketika huruf dot mati atau bertasydid, banyak orang menekan ghairil maghdubi 'alaihim waladdo, laddo itu salah. Dia mengalir. Sifatnya adalah rakhawa. Dot, ibu-ibu, kalau ada di depannya ba, sebelum dot itu ada huruf hidup, dotnya mati, hidup. Baum, taum, laum, qaum. Mengalir dia. Karena dia sifatnya rakhawa. Baum, walau, bo, lau, bo, lau, bo. Jangan langsung walau, bo. Itu salah. Kalau langsung ditekan walau, bo, berarti berubah makna dari rakhawah menjadi syiddah, berpeluang berubah makna. Kemudian amin yang terakhir, amin itu tidak boleh dibaca hanya panjang kali, hanya 2 harakat saja. Amin, ataupun minnya 2 harakat ataupun panjang. Amin ataupun amin. Tidak boleh panjang. Amin, berubah makna. Kalau kita bilang amin, itu amanah, dapat dipercaya. Kalau amin, itu beriman. Hanya panjang, minnya pendek. Amin, beriman. Kalau amin, tempat yang dituju. Yang benar adalah amin. Kalau mau panjang di minnya, jangan di a. Amin. Itu makmum hanya dipanjangkan, pendekkan 2 harakat saja. Minnya kalau nanda panjang, danga-danga jua imam. Entah imam memilih yang pendek, makmum baik itu juga mengkondisikan. Kalau imam memilih min yang panjang, amin. Maka salah satu yang kewajiban makmum untuk menjaharkan suara yaitu ketika mengucapkan amin. Yang pula nanti imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu salah imam tuh. Karena di dalam hadis fa'aminu, makmum itu menjaharkan bacaan amin, aminnya, tapi cara membacanya hanya pendekkan 2 harakat, minnya boleh panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah lengkap bacaannya. Kalau nanti kita berdiskusi, kita buka sesi diskusi. Al-azan, baru. Berapa? 2 menit lagi. Ada diskusi? Bapak aman? Ada yang didiskusikan ataupun ada yang mungkin selama kau agak-agak ragu, bisa ditanyakan biar jamaah pun tahu. Ustaz, selama kau Ustaz Ambo iko masalah iko agak ragu Ustaz, bisa kita diskusikan, jamaah yang lain pun tahu. Ada? Ki jamaah-jamaah aku laki pahamnya yo. Di golongan-golongan laki paham. Kita tutup. Alah yo. Apa angku? Tidak bisa mengucapkan. Maksudnya? Untuk imam. Sering kami sampaikan di kajian, kriteria imam di dalam hadis Rasulullah SAW yang agak panjang hadisnya sekitar sabaleh baris, itu yang paling kriteria pertama imam itu adalah aqra'uhu, yang paling baik, bukan paling rancak secara suara yo, yang paling baik bacaannya. Ada orang yang salah memahami disiko qori, bukan. Qori disiko maksudnya bukan qorinya pandai tilawah, bukan. Yang paling rancak bacaannya, rancak secara tajwid. Jadi kalau ada disiko qori hancur bacaan, disiko ada yang suaranya rancak tapi bacaannya rancak, iko aqra'uhu di situ yang paling baik bacaannya. Jadi kalau untuk imam, kriteria utama di dalam hadis angku
aqra'uhu yang paling baik bacanya. Kemudian yang kedua, afqahuhu yang paling paham fikih. Terkhusus fikih salat berjamaah. Yang ketiga baru yang paling duluan dekat dengan Islam. Kalau sama-sama tiga-tiganya sama, cali binio. Binio sama-sama baiknya Ustaz. Cali anak padusinyo. Sebegitulah melihat kriteria imam. Mungkin hadilah alangku. Alayo. Mungkin hadilah dapat kami sampaikan. Moga-moga bisa jadi abrah kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kekurangan seluruhnya berdatang dari kami hamba yang mohon ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.